Oke, terima kasih. Mungkin adik-adik ya, atau mungkin ada kakak-kakak juga biar saya nggak terlalu kelihatan tua ya. Saya ingin mulai dengan pengenalan masalah optimisasi pada jaringan. Itu kira-kira isinya apa? Ya. Jadi mungkin eh, kita akan sedikit bicara tentang jaringan ya. Mungkin penting karena kan judulnya ada kata-kata jaringan. Kemudian kita bicara di sini adalah masalah-masalah yang umum sebetulnya yang ada pada jaringan. Ada di situ kalau dilihat ada 4 permasalahan. Yang lebih umum sebetulnya 2 ya, yaitu dengan minimum cost dan transportation problem. Nanti kita lihat struktur dari matrik kendalanya agak sedikit beda sebetulnya. Ya, jadi pada dasarnya sebetulnya 2 ya, karena yang lain turunan dari salah satunya. Nah, ini buku rujukan yang saya pakai, ini buku rujukan kami di sini ya. Buku rujukan pengaturan optimisasi di sini. Ada 2 yang saya pakai, beberapa teori saya gunakan dari situ. Kalau dilihat, ini slide-nya cuma ada 29. Jadi mudah-mudahan dalam 1 jam tuh bisa selesai lah kira-kira, sisanya tinggal praktek aja kan kira-kira begitu. Baik, oke. Jadi pertama-tama tentu saja kita harus mengenal jaringan ya. Jadi ini 8 slide pertama saya pikir akan membosankan. Ya. Tetapi mau tidak mau harus dilalui ya. Kan ada kalanya kita harus berjalan terus belok ya. Jadi mungkin ini pertama kali kita harus bicara dulu tentang jaringan itu apa. Nah, bagi mereka yang sudah tahu banyak tentang graf, saya kira ini bukan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang aneh. Ya. Terus terang saya juga tidak terlalu banyak bergelut di bidang graf, tetapi karena memang masalah optimisasi jaringan ini terkait dengan ada di terapan, mau tidak mau ya harus belajar beberapa istilah kira-kira begitu. Saya kira ini hal yang mendasar sekali. Jadi kita perlu mengenal dulu ya bentuk daripada jaringan itu seperti apa. Dalam ini adalah menggunakan beberapa istilah di graf. Ya. Jadi ini mungkin tidak perlu terlalu diingat ya, hanya sekedar pengenalan saja bahwa graf itu secara umum bisa kita lihat ada yang punya arah dan tidak punya arah ya, terkait dengan optimisasi tadi. Ya. Jadi kalau graf itu pada dasarnya adalah terdiri dari 2 bagian besar ya, yang disebut dengan titik ini atau simpul dan yang disebut dengan sisi ya, atau nanti kalau berarah saya sebut sebagai busur. Jadi setiap masalah optimisasi nanti yang kita akan buat itu sebaiknya kita konstruksi dulu grafnya seperti apa. Ya, karena kalau kita bisa mengenali dari graf itu, maka nanti kita akan mencoba mencocokkan ya, masalah mana yang harus kita selesaikan di sini. Ya. Karena ini sebetulnya beberapa masalah yang sudah punya cara penyelesaiannya. Ya. Struktur matriks kendalanya sudah tertentu kira-kira begitu. Jadi pentingnya untuk melihat struktur jaringannya seperti apa, itu adalah kepentingannya nanti ketika ingin memasukkan, oh ini adalah masalah misalkan maksimum flow problem misalkan begitu, atau ini adalah minimum cost flow dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau dilihat di sini, N itu adalah notasi untuk himpunan semua simpul, saya sebut simpul di sini, ya, bulatan benih simpul, kemudian ini E itu adalah sisi. Ya. Jadi ini mengatakan sebetulnya adalah kalau misalkan kita bicaranya nanti di sini adalah kota gitu, kota pertama, kota kedua, kota ketiga, keempat dan kelima, maka sisi ini menunjukkan adalah misalkan jalan yang menghubungkan di antara kedua kota tadi. Ya. Kalau node 1 atau simpul 1 itu menyatakan misalkan suatu bendungan, kemudian simpul-simpul yang lainnya itu adalah menyatakan beberapa lokasi penampungan, misalkan air, bendungan-bendungan kecilnya anak bendungan, nomor 5 itu misalkan lokasinya laut, di mana saya berapa sebetulnya debit maksimum dari bendungan ini yang bisa kita salurkan melalui jalur-jalur ini ke misalkan ke simpul atau simpul nomor 5 kan kira-kira begitu interpretasinya. Nah, kemudian di sini diberikan notasi nanti untuk angka 1 2 3 4 5 itu menunjukkan simpulnya ya, simpul ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Kemudian ini bicara graf yang tidak berarah, jadi saya pakai notasi himpunan 1 2 artinya adalah sisi yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2. Ya. Nah, sisi E dikatakan, saya lebih cenderung mengatakan istilah insiden itu dengan berkaitan berhubungan ya, karena nanti terkait dengan matriks insiden ya, matriks keterkaitan antara simpul dengan busur. Jadi saya sebut ini sini bahwa I dan simpul I dan simpul J ya, kalau ada sisi ini yang menghubungkan E, notasi IJ adalah sisi yang menghubungkan simpul I dan simpul J.
Oke, jadi notasi ini karena ini grafnya tidak berarah, jadi boleh ditukar-tukar ya. 1-2 dengan 2-1 sama saja dalam kasus ini. Ya. Tidak merupakan pasangan yang terurut ya, pasangan yang terurut. Baik, saya kira itu mudah, mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap. Berikutnya adalah beberapa istilah. Ya. Beberapa istilah. Jadi kalau lebih detail lagi sebetulnya kalau bicara tentang optimasi jaringan, maka ada beberapa algoritma yang digunakan. Nah, algoritma itu menggunakan istilah-istilah yang diwarnai warna hijau ini, kira-kira begitu. Nanti kalau mau misalkan mengkaji lebih lanjut. Derajat dari suatu simpul itu adalah banyak sisi yang berkaitan. Jadi bisa derajat masuk, derajat keluar, totalnya jadi derajat istilahnya. Jadi ada in degree dan out degree, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau saya punya di sini, simpul 1 itu berapa sih sisi yang terkait dengan simpul 1? Ada 3 di sini. Ya. Oh, berarti dia simpul 1 punya derajatnya 3. Ya. Jadi banyaknya sisi yang terkait dengan simpul 1 misalkan dalam hal ini. Kemudian jalan, walk atau chain, saya kira sama saja itu. Kalau saya tanya orang graf, istilahnya kemungkinan sama itu. Jadi itu adalah jalan dari simpul 1 ke IT pada graf tak berarah didefinisi sebagai barisan simpul-simpul ini. Ya. Sedemikian sehingga sisi ada di himpunan yang kita punyai. Jadi kalau contohnya nanti ada beberapa contoh di sini. Ya. Contoh yang ini kita kembali ke situ. Kemudian dari disebut dengan path atau lintasan. Terkait dengan masalahnya shortest path problem kan. Lintasan adalah jalan atau walk di sini yang tidak mempunyai simpul yang berulang. Ya. Jadi hanya tidak kembali lagi. Ya. Tidak kembali lagi ke titik yang sama atau ke simpul yang sama. Nah, siklus itu adalah simpul-simpul himpunan simpul-simpul di mana untuk yang ujung terakhir itu harus kembali dengan ke titik yang semula atau simpul semula. Nah, istilah terhubung itu adalah suatu graf tak berarah dikatakan terhubung jika setiap saya ambil dua simpul yang berbeda, selalu terdapat path yang menghubungkan keduanya. Kira-kira begitu. Nah, sebetulnya di dalam algoritma yang digunakan untuk misalkan mencari lintasan terpendek itu nanti dipotong-potong itu kan, ya, cari lintasan pertama berapa hitung, kedua dan seterusnya. Itu yang orang sebutnya dalam lebih jauh lagi namanya spanning tree ya, kira-kira begitu. Tapi saya tidak akan terlalu detail ke situ, ya, tidak akan terlalu detail ke situ. Pertama mungkin dalam workshop ini tidak terlalu banyak digunakan. Yang kedua ya istilah itu mungkin saya harus perlu belajar lebih detail lagi, kira-kira begitu. Nah ini contohnya tadi. Kalau saya punya graf tidak berarah seperti ini, simpulan titiknya 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah sisi-sisi yang menghubungkan simpul 1 dan 2, ini graf terhubung. Setiap saya ambil dua titik yang berbeda, saya selalu punya lintasan yang menghubungkan keduanya. Barisan 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, kemudian 3, 4, merupakan jalan ya, dari simpul 1 ke simpul 4. Jadi ini bisa di sini. Jadi banyak kan caranya ke 4 bisa 1, 2, 3, 4, bisa ke 1, 4. Tetapi bukan tetapi bukan lintasan ya. Lintasan itu kan yang tidak simpul yang berulang ya. Jadi di sini ada satu balik lagi ke 1. Jadi bukan merupakan lintasan. 1, 2, 3, 1 itu merupakan siklus ya. 1, 3, 5, 1, 3, 5 tidak ada simpul yang berulang. Itu merupakan lintasan. Nah, notasinya ini banyaknya node di graf berarah n, banyaknya sisi adalah n. Nah, kemudian yang mungkin kita akan banyak pakai dalam permasalahan yang kita akan kaji lebih lanjut adalah terkait dengan graf berarah. Jadi sama sebetulnya, hanya sekarang kalau istilahnya kalau yang ada arahnya saya sebut sebagai busur, ya, sebagai busur. Notasinya A kan dari arc. Di mana suatu busur E merupakan pasangan terurut sekarang karena tanda panahnya berbeda, ya, berbeda. Notasinya di sini EIJ, ya, dua simpul yang berbeda, ada pasangan terurutnya di sini kalau ada graf berarah. Notasinya juga dibuat beda di sini pakai kurung, ya. Artinya ini kan tidak bisa dikatakan 1,2 itu sama dengan 2,1, ya, kira-kira begitu. Nah, untuk sembarang busur I dan J, sembarang misalkan antara 1 dan 3, maka simpul I dikatakan simpul awal. Dan jadi simpul akhir, atau ada yang mengatakan istilahnya ekor dengan kepala, ya, boleh-boleh saja. Atau istilahnya keluar dari simpul I, outgoing from incoming to, masuk ke itu. Silakan saja yang diambil, ya, diambil. Nah, berkaitan insiden dengan simpul I dan J. Jadi ini notasi ini mengatakan busur IJ itu berkaitan dengan titik atau simpul I dan simpul J, notasi seperti itu. Ya. Nah, pada umumnya biasanya kita bekerja
dengan graf yang sederhana. Artinya istilahnya itu adalah saya cuma punya busur yang maju saja. Jadi tidak ada di sini loop seperti ini, ya, bukan loop apa multi arc ya di sini. Jadi ini biasanya seperti itu. Tetapi kita coba dengan menggunakan program yang sudah disediakan oleh Pak Ridwan, kita juga bisa melakukan ini sebetulnya. Karena ada satu identifikasi indikator yang penting atau identifikasi yang penting dari graf yang ini, ya, yang nanti kita sebut sebagai matrik keterkaitan. Kemudian berikutnya adalah ini di graf berarah saja, sama semuanya. Hanya sekarang di sini didefinisikan kalau jalan itu boleh tertukar, ya. Ada yang disebut dengan busur maju. Berarti kalau IK plus 1 itu adalah titik awalnya di IK, titik akhirnya adalah di K plus 1, disebut sebagai busur maju. Kalau terbalik disebut dengan sebagai busur mundur. Nah, jalan lintasan siklus dikatakan berarah dalam istilah graf berarah itu apabila dia hanya memuat busur maju, ya, memuat busur maju. Jadi di sini ada yang mundurnya kan, ya, 1 2 2 ke 1 berarti bukan dikatakan bukan lintasan yang berarah. Itu, ya. Jadi ini 7 slide yang pertama sebenarnya menjemukan, tapi yang berikutnya saya pikir mudah-mudahan menarik. Ya. Nah, hal yang penting yang akan kita gunakan di dalam masalah optimisasi jaringan ini yang disebut dengan node arc incident matrix. Ya. Kalau saya terjemahkan, matrik keterkaitan simpul dan busur. Karena ini dikonstruksi dari simpul dan dari busur. Ya. Jadi ketika Anda bisa merepresentasikan masalah optimisasinya ke dalam bentuk jaringan seperti ini, maka sebetulnya dengan mudah Anda bisa membuat matrik kendalanya, ya, membuat matrik kendalanya. Nah, apa itu matriks keterkaitan simpul dan busur? Caranya dibentuk dengan mendaftarkan simpul secara vertikal. Jadi ini adalah yang ke bawah ini, itu adalah menyatakan baris berarti adalah nomor dari simpul, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sementara yang kolom-kolomnya itu adalah busur yang kita kenali. Ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Berisi bilangan 1. Ini ada koordinat, kalau sebut koordinat X dan Y, berarti 1 itu untuk koordinat yang X, dalam hal ini adalah untuk baris ke I. Kemudian min 1 itu adalah untuk untuk kolom untuk baris yang ke J. Ya, untuk baris yang ke J. Contoh misalkan, ya, saya punya ini mendaftarkan dulu arah busurnya. Busur itu berarti sisi yang berarah. Jadi saya daftarkan 1, 2, ada 1, 2. Di sini kebetulan ada 21, daftarkan 21. Ada 1, 3, 1, 3 daftarkan. 1, 4, 1, 4 daftarkan. Kemudian seterusnya 3, 2. Nah, 4, 1 tidak ada di sini karena memang tidak ada arahnya dalam kasus kita. Ya, tidak ada dalam kasus kita. Nah, bagaimana cara mengurutkan ini? Tidak masalah, hanya harus ingat nanti kalau menyelesaikan optimisasi, oh berarti ini yang pertama itu adalah X12 kan gitu aja kan. Yang kedua adalah X21, kira-kira gitu saja nanti. Ya, mengingatnya. Jadi urutan ini pada dasarnya boleh, ya, boleh sembarang. Nah, yang sudah dicoba di dalam program itu masih manual. Nah, saya nanti ke depan kalau ada workshop lagi, kita buat dalam bentuk matriknya Excel, nanti tinggal ataupun dalam bentuk program, tinggal dibuang-buang aja tuh. Ya. Jadi struktur jaringan itu dapat direpresentasikan oleh matriks keterkaitan simpul dan busur atau disebut node arc incident matrix. Ya. Jadi contoh di sini 1, 2 pasti baris satunya 1, baris 2-nya adalah min 1. 3, 2 itu berarti baris ketiganya 1, ya. Kemudian baris keduanya itu adalah min 1. 4, 3 berarti baris baris keempatnya adalah 1, baris ketiganya adalah min 1. Nah, Anda lihat di sini 1, 2, 2, 1 kan tertukar, ya. Satunya adalah 1, 2 berarti satunya ada di baris 1, 2, 1 berarti satunya ada di baris kedua. Ya. Nah, secara Anda bisa mengatakan bahwa apa maknanya baris simpul 1 itu 1 min 1, 1. Jadi ini dia mengatakan dia sebagai titik awal dari busur kan 1 itu. Ada keluar, ya. Kalau ini berarti dia sebagai titik akhir dari busur, artinya ada yang masuk ke dia. Kira-kira begitu. Ya, interpretasinya. Saya pikir bisa ya dengan mudah bisa diikuti karena ini penting nanti, ya. Mengkonstruksi matrik ini cukup penting, ya. Ketika masalah optimisasi Anda sudah temukan, maka akan bicara matriks node arc incident ini atau matrik keterkaitan saya sebut.
Oke, baik. Berikutnya, nah ini sudah mulai memformulasikan ya, memformulasikan aliran jaringan atau network flow dalam suatu graf. Nah, apa itu sebetulnya network itu? Sebetulnya graf yang tadi cuma ditambahkan informasi. Ya. Informasinya ditambahkan, maka disebut sebagai network. Ya. Apa informasinya? Kita sebut misalkan di satu simpul ini, saya notasikan di atas ini BI, itu adalah yang disebut sebagai pasokan. Saya tidak tahu menerjemahkan apa, supply atau demand. Ya. Pasokan atau permintaan. Untuk simpul I. Ya. Dalam bahasa yang lain mungkin ini adalah simpul yang berbobot. Ya. Jadi ada informasinya, besarnya berapa sih kuantitas yang ada di simpul ini, I ini, besarnya adalah B1. Bisa positif, bisa negatif. Maka istilahnya adalah pasokan atau ada permintaan. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut kapasitas UIJ. Ya, UIJ. Jadi setiap busur ini, IJ, itu punya kapasitas. Artinya apa? Kalau kita bicara aliran, network flow di sini, maka itu ada kapasitas yang bisa mengalir ya, dari titik I ke titik J. Ya, itu sebesar misalkan UIJ. Ya, UIJ. Jadi kalau bicara tentang sungai, debit sungai yang menghubungkan kota I ke kota J itu pasti ada kapasitas maksimumnya. Ya. Jadi jika nanti ada aliran yang keluar melebihi itu, maka berarti terjadi indikasi banjir kan kira-kira begitu. Terjadi indikasi banjir di misalkan di segmen I dan J. Ya. Itu yang disebut kapasitas UJ. Berarti nah kita bicara di sini batas bawahnya 0. Ya. Kalau batasnya tidak 0, dengan modifikasi mestinya bisa mengubah ke masalah optimasi yang kita buat. Ya. Di optimisasi sudah diajarkan bagaimana memodifikasi batas. Nah, kemudian informasi yang lain yang disebut dengan biaya atau cost. Perhatikan di sini, ini pakai saya tanda petik karena biaya itu istilah yang umum. Ya. Bisa jadi nanti biaya di situ adalah panjang jalan, misalkan kan begitu. Ya. Jadi ada yang disebut dengan biaya persatuan aliran yang mengalir di di segmen ini atau di busur ini. Misalkan notasinya adalah CIJ untuk mengalirkan sejumlah material pada busur IJ. Oke. Jadi saya menggunakan istilah flow di sini ya karena supaya mudah difahami saja. Ya. Baik, oke. Jadi graf yang dilengkapi dengan beberapa informasi ini ya kita sebut sebagai network. Ya. Nah, secara umum kita bicara sebagai aliran. Ya. Berapa besarnya aliran yang harus kita berikan pada segmen ini ya, agar terjadi sesuatu misalkan. Baik, itu adalah istilah-istilah di dalam network flow. Nah, kemudian ini hal yang penting yang disebut dengan kekekalan aliran. Ya, kekekalan aliran. Jadi peubah XIJ di sini itu merupakan variabel keputusan pada masalah optimisasi. Nah, mengikatkan lagi kalau kita bicara masalah optimisasi, maka ada beberapa komponen ya kan. Pertama, fungsi objektifnya apa? Kan begitu ya. Kemudian kendalanya apa? Kemudian yang jadi variabel keputusannya apa? Kemudian berikutnya adalah apakah di situ ada batasan-batasan, misalkan kayak tadi cost, kemudian ada informasi yang diberikan harus misalkan nilai B-nya berapa, begitu. Ya. Jadi kita punya disebut XIJ merupakan variabel keputusan. Kalau bicara tentang masalah flow, berarti kita sebut XIJ-nya sebagai variable flow atau flow variable, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian ada notasi di sini nih, notasi I besar, I kecil, itu artinya apa? Itulah himpunan semua titik yang masuk ke titik I. Jadi kalau di sini titik I, maka yang masuk itu ada yang di sebelah kirinya. Ya. Itu himpunan semua simpul yang masuk. Jadi kan banyaknya I ini merupakan derajat yang masuk kan, banyaknya atau kardinalitas dari I ini adalah banyaknya yang masuk. Jadi semua simpul yang masuk ke I, notasinya sebagai I besar itu. Kemudian O ini adalah semua simpul yang keluar ya, dari simpul I. Jadi dalamnya ada 2 misalnya. Ya. Ini kita akan gunakan notasinya dipakai dalam notasi-notasi yang akan datang. Nah, hukum kekekalan lain mengatakan apa? Jadi ini kalau dilihat semua yang keluar dari I ya itu dikurang dengan yang masuk ke I itu harus sama dengan di sini misalkan BI. Jadi dipertahankan di setiap I itu apakah supply, apakah demand-nya sama dengan BI kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau BI-nya 0, artinya apa?
betul-betul hanya dilewatkan saja, ya. Sebesar XIJ yang masuk dilewatkan sebesar atau dibagi dua dalam hal ini oleh JI, ya. Tidak menyimpan ada di sini, ya. Kira-kira begitu, ya. Jadi kan bisa jadi apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan tertentu di titik I-nya harus disimpan sebanyak BI, misalkan begitu, ya. Apa namanya? Tetapi pada dasarnya ini harus memenuhi hukum kekekalan aliran di sini, ya, untuk setiap titik yang ada di network yang kita punya. Nah, ini penting sekali di sini, ya. Kalau kita lihat ini, ya, struktur matriknya apa, kan kira-kira begitu, ya, untuk setiap I anggota di N, ya. Jadi kembali lagi, J anggota OI berarti itu adalah saya punya titik I, saya melihat semua yang keluar dari titik I dikurang dengan semua yang masuk ke titik I. Itu harus sama dengan berapa yang harus disimpan di titik I atau di simpul I. Oke. Nah, jadi kendalanya apa pada jaringan yang kita punyai? Kendalanya adalah tadi yang pertama ini ada kekekalan aliran. Kekekalan aliran, orang menyebutnya ada yang dengan hukum Kirchhoff dan lain sebagainya. Ya. Intinya adalah bicara tentang masalah kekekalan aliran. Kemudian kondisi yang kedua itu kondisi keterbatasan dari variabel keputusan yang kita punyai, ya, itu misalnya batasnya adalah UIJ yang kita sebut sebagai kapasitas. Nah, ini ada beberapa istilah di sini. Jadi kalau BI-nya itu adalah positif, berarti kan yang keluar lebih banyak, ya, yang keluar lebih banyak daripada yang masuk ke titik I, maka kita sebut simpul ini sebagai source. Jadi sumber memberikan satu, berarti memasok kan. Masuk. Kemudian kalau dia negatif, berarti yang keluar, yang memberikan berikutnya kan lebih sedikit daripada yang masuk ke dia. Artinya kalau kita bicara bak, kan bocor di situ. Ya. Nah, maka kita sebut sebagai sink atau permintaan nanti di situ. Ya. Jadi ada istilah source, ada istilah sink. Ya. Nanti notasinya source itu adalah BI-nya positif, kalau sink itu adalah BI-nya negatif. Nah, sementara kalau BI-nya sama dengan 0, itu hanya mengalirkan saja kan, yang orang sebutnya sebagai transshipment node. Saya sebut sebagai mungkin simpul perantara saja. Jadi dia tidak menyimpan apapun di situ, hanya mengalirkan saja. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini, struktur matrik kendala satu ini, itu tidak lain adalah matrik keterkaitan simpul busur yang kita sudah bahas tadi. Ya, ini. Ya, jadi kan setiap titik yang saya punyai itu pasti bicara tentang berapa yang masuk, berapa yang keluar kan? Ya, yang itu direpresentasikan sebetulnya oleh matriks keterkaitan simpul busur atau matrik insidensi ini. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kita bicara tentang matrik keterkaitan simpul busur. Oke, nah ini penting juga secara teoritis. Secara teoritis, jadi ketika Anda nanti melakukan coding atau memformulasikan permasalahan, maka jangan dilupakan teoritisnya. Ya, apa itu? Syarat visibilitas. Bisa jadi nanti Anda ketika melakukan running program, karena ada yang tidak lengkap, akan keluar tuh. Kita udah coba, nanti mungkin bisa diperlihatkan sama Pak Riban. Solusinya tak visible. Ya. Salah satu penyebabnya apa? Nah ini kalau kita lihat. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa kendala satu ini, kalau saya jumlahkan BI-nya untuk setiap I, jumlahkan seperti ini, maka dia akan benar 0. Ya. Ini mungkin exercise ya, bisa dibuktikan ini. Ya. Nanti bisa ditukar tuh urutan apa namanya, karena sigmanya ada 2 nanti, kiri kanan dijumlahkan sebanyak I, maka ini harus dipenuhi nih syarat visibilitas ini. Ya, artinya apa? Kita memiliki solusi yang visible. Kalau tidak dipenuhi, maka masalah kita tidak visible. Ya, nah secara fisik artinya apa, bahwa setiap aliran, total aliran yang masuk ke jaringan kita itu harus sama dengan total aliran yang keluar dari jaringan. Kira-kira begitu. Ya, ini penting sekali ya. Kalau Anda mengkonstruksi nanti matriks insidennya, perhatikan BI-nya di sini. Ya. Bahwa total dari BI itu harus sama dengan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan untuk bagian yang pertama ini? Saya ya, biar apa namanya, kalau ada yang belum jelas kita sama perjelas. Berikutnya adalah baru mulai memformulasikan beberapa masalah yang khusus di jaringan. Kalau istilah-istilah sudah paham ya. Kalau belum paham nanti kan akan nyambung ke berikut. Silakan. Kalau angkat tangan atau apa gitu, kalau tidak ya sudah nanti saya lanjut lagi ya.
Saya minum dulu soalnya. Ada pertanyaan, silakan. Nanti slide-nya dibagikan Pak Ridwan ya? Iya, Pak, nanti diberikan. Fritz, paham Fritz? Ya ada. Kalau nggak saya lanjut, ya, saya lanjut. Ya, boleh lanjut, Pak. Oke, baik. Oke, sudah bisa dilihat ya? Sudah. Baik. Oke, nah sekarang baru kita berkenalan dengan dengan masalah-masalah yang ada di optimasi jaringan ini. Jadi ini saya urutkan berdasarkan arahan dari Pak Ridwan, secara coding katanya transportation problem itu lebih mudah. Walaupun kalau lihat dari teori buku itu biasanya bicara tentang minimum cost dulu, ya. Karena itu yang umum, ya. Tetapi nggak apa-apa, kita mulai dengan transportation problem atau dalam kasus khusus itu menjadi assignment problem. Masalah transportasi dalam kasus khusus bisa disebut dengan masalah penugasan. Nah, masalah penjadwalan sebetulnya kan bisa kita pandang dalam permasalahan sebagai masalah penugasan, ya, dengan elemennya kan biner, ya, kira-kira begitu. Oke, jadi ada beberapa kategori di dalam masalah optimasi jaringan ini. Pertama yang disebut dengan masalah transportasi, kedua adalah masalah meminimumkan biaya jaringan. Jadi tentu saja permasalahannya bisa dituliskan sebagai minimum Z, ya. Total dari semua biaya yang ada di jaringan kita. CIJ itu adalah biayanya, XIJ itu adalah variabel keputusannya, dengan kendalanya yang tadi. Ya, jadi dua kendala ini itu kalau ditambahkan dengan minimum Z ini itu menjadi masalah minimum cost net flow. Ya. Nah, ini yang kendala satu itu konstruksi matriknya kan matrik insiden tadi. Ya, matrik insiden tadi. Nah, hanya nanti divariasikan akan berikutnya mengantarkan kepada masalah lintasan terpendek atau masalah aliran maksimum. Ya, kira begitu. Nah, jadi ini adalah masalah yang kedua, minimum cost network flow. Kemudian berikutnya adalah the shortest path problem, masalah lintasan terpendek. Didefinisikan, oke. Panjang, karena kita membutuhkan shortest, berarti bicara tentang norm kan? Oke, kita definisikan panjang itu sebagai jumlah total biaya dari semua busur pada lintasan berarah. Nah, jadi sebalik lagi, ya. Saya bilang tadi biaya itu bisa dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik nanti macam-macam. Apakah itu sebagai panjang jalan kan kira-kira begitu, kapasitas dari busur dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa sih di sini? Mencari lintasan berarah terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan. Itu ciri khas dari shortest path problem. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, masalah aliran maksimum flow problem. Tujuannya adalah menentukan sebanyak mungkin aliran yang dapat dikirimkan dari simpul asal ke simpul tujuan tanpa melanggar kapasitas busur yang dilewati. Jadi contoh misalkan di Bogor terjadi hujan besar. Kita bisa memprediksi itu debit airnya berapa. Maka kita hitung jalur-jalur yang bisa dilewati oleh air yang tadi, ya, dengan kapasitasnya tertentu. Kalau misalnya setelah dihitung kita punya bahwa debit maksimum yang bisa dialirkan dari Bogor kemana ke Jakarta adalah sebesar sekian, maka ketika terjadi hujan di sana melebihi daripada debit maksimum tadi, maka pasti terjadi banjir. Kan begitu ya, jawabannya kan kira-kira begitu. Ya. Nah, kita mulai dengan yang paling sederhana dari sisi coding, ya, menurut Pak Ridwan. Ya. Kalau saya ingin tahu, menurut Pak Ridwan, kita bicara tentang masalah transportasi. Bagi mereka yang pernah ngambil pengoptim, mungkin ini sudah kenal gambar ini, ya. Tapi berikutnya lebih detail lagi. Jadi masalah transportasi itu bisa kita kenali terbagi dua. Ada yang disebut dengan titik awal, origin, ya. Misalkan sebanyak M origin di sini, S1, S2, S3, SM, di mana origin ini masing-masing daripada simpul di sini itu memiliki ukuran atau memproduksi
sebut saja komoditas tertentu sebanyak SI positif di sini. Ya, S1, S2, S3, SM. Jadi saya punya beberapa pabrik, misalkan di sini ada sebanyak M pabrik, di mana masing-masing pabrik pertama itu bisa memproduksi S1, S2, dan seterusnya. Kemudian komoditas ini ingin dikirimkan ya, ke sebanyak N kota di sini. Ya, di mana permintaan setiap kota itu besarnya adalah D1, D2 sampai dengan DN. Misalkan. Nah, sekarang busur ini yang menghubungkan S1 ke D1, C11 misalkan, itu menggambarkan biayanya. Berapa sih biaya yang bisa harus saya keluarkan kalau saya ingin mengirimkan barang dari S1 ke D1 dan seterusnya. Ya, sampai saya sebanyak CMN di sini. Nah, jadi masalah transportasi itu strukturnya seperti ini, struktur jaringannya. Ya, jadi terbagi dua kan, ada yang disebut dengan originnya, ada yang disebut dengan destination. Kira-kira begitu. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara memformulasikannya? Nah, masalah optimalisasi ini dapat diformulasikan untuk menentukan. Nah, di sini orang secara umum menyebutnya XIJ ini variabel keputusannya adalah shipping pattern. Ya, jadi berapa sih barang yang harus dikirimkan dari S1 ke D1? Ya, dengan biayanya yang C1 seminimum mungkin. Ya, jadi fungsi objektifnya adalah meminimumkan kan total biaya yang harus dikeluarkan kalau saya mengirimkan sejumlah XIJ barang dari origin I ke destination J kan kira begitu. Nah, kendalanya apa? Nah, ini struktur masalah transportasi bentuknya seperti ini. Kendalanya adalah oke, kalau saya tetapkan I, berarti ini origin. Origin ada di sini. Origin. Maka semua yang saya keluarkan, barang yang saya keluarkan itu kan, ini dalam kasus kita bentuknya adalah persamaan sebesar S2. Ya. Jadi kalau di titik 2, berarti ini sebesar S1. Ya. Untuk satu origin, maka barang yang harus dikeluarkan ke semua daerah tadi, semua J di sini, maka besarnya harus sebanyak yang dia bisa produksi S2. Bagaimana kalau bentuk kendalanya adalah kurang dari? Nah, balik lagi itu modifikasi pertidasan menjadi persamaan. Ya. Jadi pada ujungnya kita bisa bicara dengan bentuk persamaan. Nah, kemudian kendala yang kedua, sekarang saya perhatikan yang J, destination di sini, ya, DJ di sini. Maka dia harus menerima barang dari semua origin di sini kan sebesar DJ. Jadi itu adalah sebesar DJ di sini. Ini perhatikan untuk yang I-nya sebagai indeks yang pertama semua J. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ya, kendala yang ada di destination. Untuk J-nya adalah indeks yang kedua. I-nya ada indeks yang pertama. Oke. Nah, balik lagi sekarang. Ketika Anda melakukan memformulasi masalah, Anda harus cek dulu tuh. Apakah jumlah total dari S1 itu sama dengan jumlah total dari DJ. Jadi ini harus sama nih. Total ini dengan total ini harus sama. Ya. Kalau sama, maka adalah syarat visibilitas solusi dipenuhi. Ya, kalau tidak berarti tidak ada visibilitas tidak dipenuhi. Ya, oke. Itu adalah bentuk umum dari masalah transportasi. Nah, struktur matriknya agak berbeda di sini. Ya, makanya masalah transportasi dari sisi struktur matrik kendalanya agak berbeda dengan masalah yang lain. Ya, bukan lagi bentuk matrik insiden. Ya, beda. Anda lihat di sini. Ya, ini kan I-nya I tetap, J-nya yang berjalan. Ya. Jadi kalau mau ditulis balik ke kanan. Kalau ini kan J-nya tetap, I-nya berjalan, berarti kalau tulisnya harus ke bawah. Ya. Nah kemudian ketika masalah transportasi ini kita batasi, misalkan di sini nilainya adalah 1 semua, kemudian nilainya adalah 1 semua, dengan syarat tambahan bahwa M-nya harus sama dengan N, jadi banyaknya origin sama banyak destination itu sama, kemudian supply dan demand-nya itu masing-masing bernilai 1. Dan shipping pattern-nya itu adalah nilainya hanya bisa 0 atau 1 jadi biner, maka masalah transportasi ini menjadi masalah assignment atau penugasan. Si orang pertama ditempatkan di kota ke J, misalkan, berarti nilainya 1. Yang lainnya dia 0. Ya. Nah, nanti ada modifikasi-modifikasi, ya, bahwa kalau dia hanya bisa ditempatkan di titik 1, di titik ke N misalkan gitu, itu ada modifikasi saja. Ya.
berarti kan yang bermainnya di masalah cost-nya ini kan nanti. Bahwa dia tidak layak misalkan untuk di tempat yang lain kecuali hanya di kota ke J dan di kota ke N misalkan begitu. Ya. Nah, ingatannya sama nih, kasusnya harus M sama dengan N. Ya. Harus M sama dengan N. Kalau bagaimana kalau tidak sama? Nanti jadi bahan diskusi. Ya, termasuk yang transportasi. Oke. Nah, saya berikan contoh. Oke. Sebelum bicara tentang contoh, maka kita bicara dulu tentang struktur matriksnya, matrik kendala ini. Oke. Jadi kita lihat tadi yang ini, ya. Misalkan, ini notasi saja, satu itu vektor dengan semua elemen bernilai 1. Jadi sebanyak Rn. Ya. Karena ini mau mengindikasikan ini nih. Ya, kalau Anda lihat di sini kan, ini 1. Jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya ke kanan. Ya, koefisiennya kan 1 di sini. Oke, jadi saya tuliskan 1 adalah vektor dengan semua elemen bernilai 1. IN itu matrik identitas berukuran N. Kemudian S itu adalah elemen S, supply di sini. Kemudian D itu adalah elemen dari demand-nya di sini. Selanjutnya saya tulis P-nya seperti begini. Ya, berarti totalnya ada M tambah N kan. Saya akan pula, ini harusnya tebal, X ini adalah komponen-komponen yang ingin cari. Shipping pattern-nya tadi. Ya, variabel keputusannya. Urutkan seperti ini. X1, X1, 2, dan seterusnya. 11, 12, 1N, 21, 2N, kemudian ini XMN. Maka matrik kendala ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kosong hilangannya berarti 0. Jadi ini baris pertama angkanya 1, 1, 1, 1, 1, sampai ke sebanyak M. Ya, sebanyak N, sorry. Sebanyak N kan I-nya tetap ya. Ini adalah sebanyak M, berarti di sini ya, M kendala yang pertama. Ini matrik identitas ya. Matrik identitas berarti sebanyak N kan. Ukuran seperti begini. Nah, jadi masalah transportasi itu adalah meminimumkan bentuk ini. Kalau Anda buat bentuk perkalian matriks barangkali, dengan kendalanya adalah dalam bentuk matriks diberikan oleh ini A. Ya, struktur matriknya ini. Jadi kalau Anda sudah bisa mengenali nanti masalah optimisasi sebagai masalah transportasi, maka tinggal konstruksi matrik ini aja kan. Nah, kemudian cost-nya di mana? Cost-nya cuma di fungsi objektif aja di sini. Ya, luas kanannya di mana supply dan demand-nya? Ya di sini tadi di P-in. Ya, disusun seperti itu. Ya. Nah, apa yang penting di sini? Maka kalau Anda lihat selalu punya solusi visible. Jadi teorinya ini kan program persamaan linear kan, masalah program linear kan. Fungsi objektifnya linear, kendalanya juga linear. Ini adalah bentuk baku kan. Maka pertanyaannya apakah ada solusi visible atau tidak? Karena solusi visible menjadi calon dari solusi optimum kan kira-kira begitu. Maka kalau Anda lihat di sini dia selalu punya solusi visible. Kenapa? Kalau saya pilih shipping pattern-nya bentuknya adalah seperti ini, SIDJ, ingat Kak, di sini harus dipenuhi, yaitu total dari sigma SI dan sigma DJ-nya harus dipenuhi, misalkan K. Ya. Maka Anda bisa tuliskan ini SIDJK, substitusikan ke persamaan ini semua. Ya. Pasti akan dipenuhi. Artinya apa? Dia punya solusi visible. Ya, kalau punya solusi visible, mestinya dengan syarat saya yang tadi, pasti dia punya solusi optimal. Punya solusi optimal. Oke, baik. Itu adalah bentuk struktur matriksnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ya. Nah, saya akan nanti menurunkan sedikit dengan apa namanya, dengan teorinya sedikit. Gunanya apa? Nanti Anda harus mengecek ketika Anda menggunakan mengcoding ini, ya, bahwa betul nggak hasilnya itu sesuai dengan teori yang Anda lakukan, kira-kira begitu. Ya. Kalau sudah benar kan berarti codingan Anda itu diduga benar. Kan begitu intinya. Ya. Jadi kalau bikin coding itu jangan puas kalau masukin angka langsung keluar nilai. Cek dulu dengan problem yang bisa kita uji secara teoritis. Kalau hasilnya sudah benar, berarti codingan kita mungkin 99,9% sudah benar. Ya, sudah benar. Kayaknya begitu. Jadi saya coba akan bawa hanya bagian pertamanya transportasi saja, lebih detailnya. Ya. Jadi ya apa namanya orang matematika harus menyukai teorinya juga, kira-kira begitu. Ya. Baik, oke. Jadi ini adalah struktur dari masalah transportasi. Ya. Matrik A-nya diberikan oleh ini, matrik kendalanya, kemudian fungsi objektifnya diberikan oleh ini. Dalam kasus khusus sekali lagi,
kita bisa menggunakan ini menjadi masalah penugasan. Oke. Nah, sebelum kita lihat contoh, maka saya berikan notasi dulu. Notasikan X, ini sederhana sekali. Anda lihat di sini, shipping pattern-nya saya tulis ya, ke sini. Ini ada tadi sebanyak M destination ke bawah, sebanyak sebanyak M origin, sebanyak N destination. Ya, jadi diurutkan 1, 1, 1, 2 sampai dengan 1N. Kemudian supply di simpul satunya saya tuliskan di sini. Ya, jadi ke bawah ada sebanyak M, kemudian kolomnya itu kan berarti sebanyak destination-nya, ya, dengan demand-nya ada satu tuliskan di bawah di sini, D1, D2, dan Dn. Oke, itu adalah notasi untuk matrik X. Kemudian untuk matrik Y, ya, itu cost-nya, matrik biayanya. Biayanya saya tuliskan C11, 12 sampai dengan 1N. Kemudian hal yang sama. Nah, ini saya tuliskan di kanan, nanti kita harus cari U1, WN, itu yang disebut dengan vektor pengali simplex. Nah, saya tidak tahu yang digunakan nanti di Python kan pakainya library itu, library ya, pakai toolbox saja kan. Anda pakai toolbox, konstruksi matrik jalan gitu. Ya. Apa yang ada di dalamnya kan nggak pernah tahu. Mestinya orang yang membuat misalkan tadi library tadi paling tidak harus paham tentang itu. Ya, tentang teorinya kan kira-kira begitu. Kalau ini Anda kan tinggal pakai, ya. Tapi paling tidak untuk mengecek hasil harus paham, ya. Jadi misalkan ini adalah disebut pengali simplex. Bagi mereka yang belum kenal, oke, tidak apa-apalah, ya. Yang penting cara ngitungnya aja nanti, ya. Kalau yang sudah ngambil pengoptim pasti ingat ya pengali simplex. Nah, karena nanti kaitan dengan dual, dengan solusi ruang dual, ya. Oke, jadi saya susun matrik seperti begini. Nah, standar seperti biasa untuk menggunakan simplex di program linear ini kita punya matrik basis, ya. Di mana hubungannya adalah ini seperti begini, ya. Pengali simplex kalikan dengan matrik basis itu harus sama dengan koefisien dari variabel basis. Ya, oke, pusing di sini nggak apa-apa. Yang penting cara ngitungnya yang mudah. Ya, kriteria yang dipakai apa? Nah ini yang paling penting nanti. Ya, Anda lihat CIJ itu harus sama dengan UI ditambah VJ. Ya, untuk variabel yang basis. Ya, UI itu berarti yang ini harus sama dengan ditambah dengan ini harus sama dengan C di sini. Ya. Kemudian untuk mengatakan apakah dia solusinya sudah optimal atau tidak, kita harus mengecek biaya reduksinya di sini. Ya, di dalam ini CIJ dikurangi dengan UI ditambah VJ. Cukup dihitung pada variabel yang non basis. Baik, oke. Sekarang cara menghitungnya aja lah. Ya. Jadi misalkan saya punya ini, punya masa transportasi, ada 4 origin di sini, ada 5 destination di sini, di mana masing-masing origin memproduksi sebesar 30, 80, 10, dan 60. Ya. Kemudian dia harus memenuhi permintaan di setiap tempat dengan tempat 1, 10, 50, 23, dan sebagainya. Oke. Jadi 4 origin, saya tulis matrik S-nya 30, 80, 10, 60. Kemudian vektor D-nya untuk yang destinasinya adalah 10, 50, 20, 20. Oke. Nah, matrik biaya misalkan diberikan seperti ini. Jadi C1. Biaya untuk dari 1 ke 1 sebesar 3, 1, 2, 4, dan seterusnya. Oke, jadi modalnya kita sudah punya di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Maka susun tadi. Ya, susun tadi. Nah, susun tadi. Nah, apa harus dilakukan pertama kali? Nah, kalau bisa persamaan metode simplex itu kan kita harus mencari solusi visible yang berupa basis. Tadi kan sudah disebut masalah transportasi itu punya solusi visible. Artinya pasti ada tuh solusi visible. Nah, kita boleh pilih yang merupakan basis. Ya. Nah, basisnya harus visible. Jadi solusinya harus visible. Oke, gimana caranya kita lihat? Nah, ada yang disebut dengan aturan sudut northwest ya. Jadi ini kalau ini berarti dari sini nih, ya, dari kiri atas mulainya. Kiri atas kita mulai. Caranya bagaimana? Jadi pertama kali tulis tadi matrik X ini supply sama demand-nya di sini. Oke, jadi yang tadi tulis 30, 80, 10, 60, 10, 50, 20. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Oke, kita lihat sekarang. Antara demand sama supply, mana yang paling kecil? Ya, berarti yang ini 10. Kalau diisinya di sini 10, berarti kan ke bawah dipenuhi. Harus 10 kan tadi. Ke kanan juga dipenuhi, ya, di bawah 30. Kalau di sini 30 tidak mungkin di sini. Kenapa? Karena
di yang bawah kan dilanggar. Ya. Jadi ini cara yang konvensional atau secara tabel mencari solusi basis. Bukan solusi optimum, kita belum tahu, tapi solusi basis yang visible. Oke, jadi isi di sini berdasarkan yang 10 ini berarti 10. Nah, kurangnya berapa nih ke 30? Berarti kurangnya 20. Ya, kurangnya 20. Nah, itu baru yang pertama beres. Nah, sekarang lihat lagi ke bawah nih. Ini ada 50, ini ada 80. Ya. Berarti ini harus diisi 50 kan? Yang sudah terisi 20 berarti tinggal 30. Ya. Jadi 20 30 ini sudah lengkap 50. Kemudian yang ke kanan harus 80. Ya, berarti constraint di sini kan maksimum 20, tulis maksimum 20. Ya. Kemudian yang ini berapa? Ini adalah sisanya. Ya. 30 sampai 80. Nah, ini kan masih dipenuhi juga. Ya, masih dipenuhi juga. Dan seterusnya. Berarti yang ini lihat sekarang ini 30 ada 80, berarti ini 10 berarti di sini harus 10 kan? 30 tambah 40, 40 baru diisi. Sisanya 20. Oke. Nah, ini adalah Anda cek berarti artinya apa? Artinya adalah X11 bernilai 10, X12 bernilai 20. Nah, dan itu memenuhi semua kendala. Artinya apa? Kita sudah memiliki solusi visible basis. Ini. Ya. Ini belum yang optimum, ya, tapi masih punya calon solusi. Nah, kemudian berikutnya apa? Kita kenalin kotak-kotak ini. Maka kita berpindah ke matrik W-nya. Nah, Anda lihat di sini bahwa ini kan X11 jadi basis, X12 jadi basis, X berapa 22 jadi basis. Kita kaitkan dengan matrik W-nya tadi. Ya. Maka tulis, ini kan matriknya sudah diisi dengan apa tadi? Dengan cost-nya, dengan cost. Diisi, kita kasih notasi bulat-bulat di sini untuk mengatakan bahwa dia jadi variabel basis. Ya. Lokasi dari variabel basis di sini. Nah, kita harus mengisi U1 sampai dengan V1 di sini. Oke? Maka caranya gimana? Nah, maka ada proses yang disebut dengan triangularity itu. Jadi matrik segitiga atau. Jadi substitusi. Ya, substitusi sebetulnya. Yang paling mudah kan dari sini nih. V5 dengan ini, kalau Anda lihat di sini, saya pilihannya bisa 2. Bisa U4 yang 0 supaya sama dengan 2. Ini kan kriterianya ini nih, yang merah ini. CIJ harus sama dengan U tambah VJ. Bisa U4 yang 0, V5-nya 2, ya, atau bisa terbalik. V5-nya 0, U4-nya 2. Cuma diperoleh biar mudah aja. Ya. Kan yang penting saya memperoleh urutan ininya. Nanti ada proses iterasi. Jadi kalau saya pilih V5 sama dengan 0, di sini, harus memenuhi yang merah ini berarti kan U4-nya harus sama dengan 2. Berarti dia sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau ini harus 4, sudah terisi 2, berarti ini harus diisi 2 kan. Nah, lakukan itu untuk semua variabel basis. Artinya untuk cost yang saya beri tanda lingkaran. Ya. Jadi ini sudah diperoleh 2, yang 3 ini gimana? Sudah ada 2 kan? Tambah 1. Ya. Yang 5 gimana? Sudah ada 2 kan? Berarti tambah 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, jadi pengisian pengali simplex sudah selesai. Ya. Kemudian berikutnya adalah apakah sini udah optimal atau belum. Nah, maka perlu cek sama kita. Ya. Cek sama kita bahwa koefisien biaya reduksinya. Nah, ingat kalau dalam kuliah saya dibalik ya. UI tambah VJ kurangi CIJ. Ya. Kalau di sini notasinya CIJ dikurangi UI tambah VJ. Jadi kalau dalam simplex ini CI kurangi Z gitu. Ya, CI kurangi Z. Nah, perhatikan R43. 43 itu berarti ini baris keempat, kolom ketiga yang ini. Kita lihat, ya tadi kriterianya kan RIJ kan ini nih. Ya, CIJ kurangi UI tambah VJ. Berarti yang ini itu kan 2 dikurang jumlah 1 tambah 2. Negatif kan? Ya. Mana 43 ya? 43. 43, 2. Ini saya salah mungkin. Ya, 2 dikurangi dengan 1 tambah 2. Ini bukan min 2, harusnya min 1. Ya. 43. CIJ-nya adalah 2 dikurangi dengan ini ditambah ini atau ini ditambah ini. 3 dari min 1. Harusnya min 1. Kalau yang lain gimana? Kita cek misalkan yang ini, yang 2 ini. 2 berarti dikurangi 2 ya dikurang ini tambah ini. Ini tambah ini kan 0. 2 kurangi 0 kan 2 positif. Ya. Yang 6 misalkan 6 dikurangi 5 ditambah 1. Ya, 5 tambah 1. Kemudian yang 9 5 ditambah 0. 9 kurangi 5 tambah 0 dan seterusnya. Ya. Jadi ada satu di sini
lokasi di mana koefisien bias reduksinya masih negatif. Artinya dia belum optimal. Nah, gimana cara sekarang proses berikutnya? Anda lihat di sini, ya, Anda lihat di sini. Tadi yang RIJ yang negatif kan ada di ini. Nah, maka ini akan menjadi yang tadi bukan variabel basis, dua kan tidak ada di sini, menjadi variabel non basis, menjadi variabel non basis menjadi variabel basis. Ya. Jadi bertukar peran loh. Jadi yang pas ini ada yang dibuang, 4 harus digantikan sama yang 2 yang ini. Nah, artinya kalau kita bicara lagi ke solusi basis yang kita punyai, maka 20 itu akan hilang. Ya. Ini akan diisi nih. Ya. Kalau ini hilang, berarti kan ini harus naik nih angkanya. Ya. Ini harus naik angkanya, ini tetap. Ya. Ada 10. Yang ini berarti harus turun, karena ini ada tambahan dari sini. Ya, ini harus turun, ini tetap, karena constraint ini yang tetap. Ya. Maka kalau kita lihat di sini, 20 turun ke bawah, ya, maka ini 20. Nah, ini kan 20 yang ini tidak berubah, berarti ini harus 20 diisi, 20. Ya. Kemudian sisanya tinggal menyesuaikan. Jadi setelah ada yang pindah ke sini 20, maka yang tidak menyesuaikan 30 harus jadi 80. 80 berarti harus 50 volt. Ya. 50 10, 20 di sini, tinggal ini 20. Nah, setelah itu baru kita lihat ya di apa namanya? Di cost-nya. Berarti yang jadi basis mana sekarang? 10, 20, 30 ini, lokasi-lokasi ini. Kemudian cek RIJ-nya. Kalau sudah positif, berarti dia sudah solusi optimal. Kita cek misalkan yang 6 dikurangi berapa? 5 kan 1. Ini masih tetap, yang berubah kan cuma yang di sini 4, kemudian dikurangi 3, 2 dikurangi 1 positif. Ya. 3 dikurangi min 1 2 ini 1 masih positif. Oke. Berarti semuanya sudah RIJ sudah positif, berarti saya punya solusi optimal sekarang. Nah, jadi nanti kalau Anda membuat coding untuk menyelesaikan masalah ini, maka solusinya itu haruslah, berarti yang ini X11-nya 10, X12-nya 20, ya. Kemudian mengikuti ini X berapa ini? 22-nya 30 dan seterusnya. Ya, itulah solusi optimal. Ya. Jadi nanti tolong dicek ya ketika Anda membuat codingan ini, ya. Maka apa namanya? Anda harus memperoleh solusi codingan Anda itu jawabannya adalah ini. Ya, jawabannya adalah. Oke, saya akan satu slide lagi. Ini ada tugas ya. Coba nanti lakukan simulasi ya. Codingan dengan Pak Ridwan nanti apa namanya? Transportasi ya. Ada 4 origin, 4 destination seperti ini. Kemudian ini adalah ada matrik biayanya seperti ini. Ya. Kemudian masalah penugasan, hal khusus. Ya. Jadi ini 3 orang dan 3 pekerjaan. Ya. Kemudian matriks biayanya misalkan ini. Jadi apa namanya kualifikasi kan orang untuk bekerja di atau cost-nya dalam ini untuk bekerja di orang pertama di pekerjaan pertama nilainya adalah 2. Orang pertama di pekerjaan kedua dan nilai 5. Ya, pada dasarnya sama dengan transportasi, tapi bedanya adalah sekarang apa tadi? SI dan DI-nya sama dengan 1. Ya, dan ini harus sama. Ya, dan ini harus sama. Oke, Pak Ridwan gimana berikutnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang mau didiskusikan? Atau gimana? Ini kan jam 11, ini apakah nanti mau diisi dulu Pak Ridwan, nanti habis ini saya lanjut dengan topik yang berikutnya atau gimana? Supaya, atau mau bagaimana? Di ini dulu saja Pak, dicoba Diselesaikan. diselesaikan dulu yang tadi. Baik. Ya kita latihan. Oke, sisanya nanti latihan gitu ya? Sekarang latihan dulu aja Pak. Oh latihan dulu, nanti habis ya. Habis duhur, nanti ya. Saya di awal teori dulu, baru begitu latihan lagi. Ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, nanti saya serahkan ke Pak Ridwan ya untuk ngecek yang tadi masa transportasi tadi. Silakan. Kalau tidak ada, ya serahkan ke Pak Ridwan. Oke. Apa namanya? Terima kasih Pak Agus. Oke, silakan Pak Ridwan. Maaf, ini hilang. Ya. Jadi sekilas seperti yang tadi Pak Agus presentasikan teorinya begitu ya. Nah, tapi di sini yang kita bahas lebih lanjut
kita ingin mencoba menyelesaikannya dengan Python begitu ya. Seperti apa begitu ya. Jadi memang di sini yang akan lebih ditekankan lebih ke pemodelannya begitu ya. Lebih ke bagaimana kita memodelkan suatu masalah yang ada begitu ya. Untuk kalkulasinya kita di workshop ini kita serahkan kepada program seperti itu. Oke, sebelumnya kita sudah kemarin itu saya sudah memberitahu bahwa kita akan pada dasarnya bisa menggunakan apapun ya, tapi di sini saya akan menggunakan Google Colab begitu ya. Saya share screen. Ada yang belum familiar dengan dengan Google Colab? Sudah familiar semua ya? Ya, pada dasarnya kita bisa mau menggunakan Spider atau Jupyter Notebook yang ada di komputernya masing-masing, dipersilahkan saja begitu ya. Tapi di sini pada workshop ini saya akan mensimulasikannya menggunakan Google Colab begitu ya. Oke, jadi di masalah yang tadi kalau kita lihat kembali ke masalahnya Pak Agus begitu ya. Sebentar. Oke, jadi di sini ini ada masalah transportasi begitu ya. Ada masalah transportasi dengan asalnya itu katakanlah. Pak Ya, Ridwan, kalau ya, yang Bagus. contoh yang di atas tadi, yang di atas dulu. Oh boleh Pak, yang contoh dulu ya Pak. Problem yang di dulu, karena buat ngecek nanti jawabannya sama nggak gitu ya. Oh ya, boleh Pak. Nah yang ini ya, yang sudah ada ini ya. Oke, kita lihat di sini ada sumber begitu ya. Di sini kita sebut origin, sumber 1 sampai 4 dan destination 1 sampai 5 begitu ya. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Agus, dari sumber 1 ke tujuan 1, cost-nya 3 begitu ya. Biayanya itu 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita ingin meminimumkan, tentu saja kita ingin meminimumkan biaya pengantaran begitu ya. Tentu saja kita ingin meminimumkan biaya pengantaran. Oke, di sini kita selesaikan menggunakan menggunakan program saja begitu ya. Oke. Ini katakanlah contoh 1. Begitu. Oke, karena di sini library yang akan saya gunakan adalah MIP begitu ya, Mixed Integer Programming. Bapak Ibu, teman-teman bisa menggunakan library apapun. Di sini juga saya sudah tahu beberapa mahasiswa yang ikut sudah jago begitu ya. Sudah mungkin lebih banyak juga pengetahuannya begitu ya. Oke, jadi di sini saya install dulu begitu ya MIP, kemudian saya import. Oke, mungkin ada yang terlewat ya sekalian. Oke, kita ingin menyelesaikan masalah yang tadi ya sekali lagi. Oke, mana tadi ya? Oke, mungkin kita ini dulu kali ya, tulis dulu saja mungkin ya datanya. Datanya di sini kan cost-nya adalah 34689. Oke, kita tuliskan dulu saja. Jadi katakanlah cost di sini begitu. np.array dimasukkan di sini 3, 4, 6, 8, 9. Seperti itu dan seterusnya begitu. Ini sebetulnya saya sudah ketik tapi supaya kelihatan
kita bersama-sama, jadi saya tulis ulang begitu ya. Oke, ini cost-nya sudah saya tuliskan begitu. Kemudian sumbernya di sini origin-nya saya masukkan, katakanlah di sini A begitu ya, saya notasikan sebagai A begitu. 30, 80, 10, 60. Kemudian destination-nya di sini adalah B. 10, 50, 20, 80 begitu ya. Seperti itu. Sampai sini bisa mengikuti mungkin apa sih NP begitu ya, 6P itu apa begitu ya, apa namanya, ini library untuk numerik begitu ya, biasanya untuk operasi matriks, aljabar dan sebagainya begitu. Kalau MIP di sini khusus untuk library yang menyelesaikan mixed integer programming. Sebetulnya ada banyak, tapi di sini saya pilih MIP saja. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mungkin ya, Bapak-bapak, ibu-ibu mah sepertinya sudah jelas. Coba saya panggil dulu deh. Karina? Iya, Kak. Iya? Ada pertanyaan, Karina? Dari saya belum ada sih, Kak. Belum ada ya? Oke. Ya, bisa mengikuti ya. Oke, karena nanti akan ada tugas ya, dan harus di share screen juga gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah saya definisikan begitu ya, cost-nya dan destination origin-nya begitu. Nah, kemudian tadi itu persamaannya apa begitu ya? Oke, kita lihat tadi. Di sini kan kita mau mengantarkan dari satu ke satu source 1 ke destination 1, source 1 ke destination 2 dan seterusnya. Begitu. Jadi yang mau diminimumkan dulu itu apa sih sebetulnya? Yang mau diminimumkan? Di sini tadi sudah ditulis ya, Pak Agus ya. Nah, yang diminimumkan itu tentu saja adalah perkalian dari cost dengan path yang terpilih begitu ya. Dengan bukan path yang terpilih, dengan banyaknya barang yang terpilih begitu ya. CIJ, XIJ. Seperti itu. Jadi di sini saya masukkan begitu, saya definisikan dulu variabel keputusannya. Di sini saya tuliskan M. Oke, tidak cukup ya. Ini saya perkecil. Oke, di sini M sama dengan MIP, model contoh masalah transportasi. Saya beri 1 begitu ya. Nah, di sini definisikan X variabel keputusannya. Di sini adalah M add var begitu ya. Kalau ini lebih di sintaks dari library. Di sini MIP.integer karena variabel keputusan kita tipenya integer begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian indeksnya sendiri di sini kalau kita lihat ke sini ini ada berapa ya? Ada X11, X12, X13, X14, X15 begitu ya. Kemudian X21, X22, X23, X24, X25, X31 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di sini kita itu ingin mengenerate begitu ya. Sebetulnya di sini itu kita ingin mengenerate X1 1 begitu ya. Salah. X11 begitu, kita mau membuat berbagai variabel X 1, 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini di library ini kita mendefinisikannya seperti ini. Jadi M add var mip integer for J pada range len B. Di sini kan B-nya itu 10, 50, ini adalah array dengan ukuran 5 begitu ya. Jadi len B itu adalah 5. Print len B gitu ya. Jadi kalau kita lihat len B itu adalah 5 begitu. Len A berapa? Len A tentu saja 4 begitu ya. Maaf. Tentu saja panjang dari A adalah 4.
Nah, tetapi perlu diketahui bahwa di Python indeks itu dimulai dari 0, begitu ya. Pada Python indeks itu dimulai dari 0, sehingga variabel yang akan kita buat sebetulnya di balik layarnya itu adalah x00, x01, x02 dan seterusnya. Seperti itu. Begitu. Nah, ini kita sudah definisikan variabelnya, begitu. Kita tuliskan apa sebetulnya yang mau diminimumkan, begitu ya. Yang mau diminimumkan adalah m.objective, begitu ya. Yang mau diminimumkan adalah minimize, begitu. Apa yang mau diminimumkan? Yaitu apa? Apa? Kan pemilihan, andaikan x dari 0, begitu ya. Dari 0 ke 0, begitu ya. Di sini ingat Python indeksnya mulai dari 0, begitu ya. Jadi artinya 1 ke 1 ini artinya 0 ke 0 ya. X sumbernya dari 0 ke 0, begitu ya. Sumbernya dari 0 ke 0, itu biayanya berapa, begitu ya. Dari 0 ke 0 itu biayanya adalah 3, begitu ya. Biayanya adalah 3 dikali banyaknya barang, begitu, yang dikirimkan dari source 1, dari source ke 0 ke destination 0, begitu ya. 3 dikali x00, begitu. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan kalau distribusinya dari 0 ke destination yang kedua, begitu ya. Artinya di sini x01, begitu ya. Ingat indeksnya dikurangi 1. Sekali lagi indeksnya dikurangi 1. Biayanya berapa di sini? Biayanya adalah 4, begitu ya. Biaya pengantarannya adalah 4. Seperti itu. Dan seterusnya, begitu ya. Yang kalau saya singkat, begitu. Yang kalau saya singkat, ini kan kita pakai notasi sigma, begitu ya. Yang kalau disingkat itu akan menjadi X penjumlahan dari, begitu ya. Penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari cos, begitu ya. Cos I J dikalikan dengan apa ini? Dikalikan dengan X I J, begitu ya. Dikalikan dengan X I J untuk apa? I-nya itu kan berjalan ya. Untuk I in range len A, begitu ya. Kemudian J-nya dari berapa? J-nya in range len B, begitu ya. Oke. Oke, coba kita jalankan dulu, begitu ya, di sini. Apakah ada error, begitu? Oke, ada error. Oke, atributnya ini saya kurang huruf X. Ya, seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah menuliskan variabel keputusan dan fungsi objektif yang ingin diminimumkan, begitu ya. Di sini saya singkat dengan looping, begitu, karena kalau kita harus menuliskan satu-satu, ya tidak mungkin, begitu ya. Oke, kemudian kendalanya sekarang apa? Yang diminimumkan kita sudah tahu seperti ini. Kendalanya apa sekarang di sini? Kendalanya apa? Coba ada yang bisa ini memberikan pendapat? Ayo. Coba saya panggil ya. Coba saya panggil. Dea. Ini saya panggil secara acak saja. Dea. Dea Ratu Nursida. Iya. Ya. Bisa memberikan pendapat kendalanya apa, Dea? Bagaimana? Tidak apa-apa, nanti dibantu ya. Di sini karena kita workshop sekali lagi, bukan seminar ya. Jadi kita mohon peran aktifnya, begitu ya. Mohon peran aktifnya. Bagaimana, Dea? Masih bingung, Kak. Masih bingung ya. Tapi fungsi objektifnya mengerti, Dea?
Dipahami, Kak. Masih dipahami. Oke. Ya. Tadi ya sekali lagi ya, masalahnya itu adalah di sini mengantarkan, katakanlah inilah JNE begitu ya, atau bukan JNE, mungkin kalau dalam kasus ini barang pabrik gitu ya. Ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4 yang lokasinya berbeda-beda begitu ya. Pabrik 1 katakanlah ada di Bandung, pabrik 2 ada di Jakarta, pabrik 3 ada di Karawang, pabrik 4 ada di Jawa Timur misalkan, ada di Surabaya. Keempat pabrik ini memproduksi gula katakanlah ya, memproduksi gula. Nah, gula yang diproduksi kan harus dikirim ya, dikirim ke penjual katakanlah. Di sini penjualnya ada 5 begitu ya. Penjual 1 misalkan ada di Bandung, penjual 2 ada di Banten, penjual 3 ada di Makassar misal, dan seterusnya begitu ya. Nah, biaya dari pabrik 1 ke penjual 1 itu kan ada biaya begitu ya. Tentu saja kalau Bandung ke Bandung harusnya lebih murah begitu ya. Kalau Bandung ke Makassar harusnya lebih mahal seperti itu. Nah, si C inilah si biayanya tersebut begitu ya. Si C ini biayanya tersebut. Di sini 30 ini adalah barang yang diproduksi oleh pabrik 1. Barang yang diproduksi oleh pabrik 1 perharinya katakanlah ada 30. Yang diproduksi pabrik 2 perharinya ada 80 dan seterusnya. Nah, penjual itu kan ada warung begitu ya. Ada warung, ada supermarket, ada pasar dan sebagainya. Warung sih mungkin dia hanya menjual 10, hanya butuh 10 begitu ya, makanya sedikit. Kalau supermarket mungkin butuhnya 80, lebih besar lagi. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira masalah yang ada itu seperti ini. Nah, sekali lagi fungsi objektifnya itu adalah meminimumkan begitu ya. Tentu saja kita inginnya biaya yang minimum begitu ya. Kalau kita mau kirim barang ke Makassar daripada dari Bandung mahal, lebih baik dari Surabaya lebih dekat. Mungkin seperti itu. Gitu. Oke. Jadi di sini fungsi objektifnya seperti ini gitu. Kemudian kendalanya sekarang. Kita bahas kendalanya. Kendalanya boleh saya panggilkan yang lain lagi ya. Devin ada Devin? Devin? Devin ada? Oke, tidak ada. Yang ini saya lewat dulu. Di sini ada Bella Tania, ada Bella Tania? Bella? Bella, halo? Azmi, ada Azmi? Azmi Nurzakia? Ada, Pak. Oke, Azmi, kendalanya apa Azmi? Yang tadi itu XIJ harus sama dengan penjumlahan XIJ harus sama dengan SI. Oke. Kita jangan pakai IJ dulu supaya tidak pusing. Bagaimana Azmi? Dalam indeks nyatanya saja dulu di sini. Jadi berarti betul. Si pelan-pelan aja. Ya. Penjumlahan dari si masing-masing tempat ini harus sama dengan jumlah jumlah tadi tuh kalau S kan ada 30, 80, 10 sama 60. Oke. Maksudnya XIJ itu maksudnya apa yang dikirimkan dari masing-masing note itu harus sama yang bisa diterima atau bisa dikirimkan gitu. Oke. Bagus. Dikonkretkan lagi. Coba kita konkretkan, tuliskan. Ya. Jadi tadi apa yang dikirim begitu ya? Yang tadi dikatakan apa yang dikirim harus sama dengan yang diterima begitu ya? Iya, gitu lah. Oke, konkretkan lagi. Sekarang gimana? Apa yang harus saya tulis? Azmi. Berarti penjumlahan dari
penjumlahan dari XIJ-nya itu Pak harus sama dengan si tadi kalau misalkan apa yang dikirimkan si origin ya Pak. Kalau misalnya yang terima destination-nya. Tapi saya masih bingung Pak sebenarnya kalau dibuat dalam notasinya. Oke, saya bantu ya, saya bantu awalnya. Katakanlah tadi kan apa yang dikirim harus sama dengan yang diterima. Oke, di sini X1 kita lihat pabriknya, sumbernya X1. X1 ini kan dia hanya produksi 30, begitu ya. Oke, kita lihat ya, X1 katakanlah. X1 dikirimkan ke destination 1, artinya X11 ya, saya tulis seperti itu. X11, begitu. Ditambah dengan X yang dikirimkan dari 1 ke destination 2, X12, begitu ya. Oke. Ditambah lagi dengan X yang dikirimkan dari sumber 1 ke destination 3. Oke. Ditambah lagi apa lanjutannya? Ini. X14. X14, begitu. Ditambah lagi X 15 ya. 15. Oke. Dari pabrik 1 dikirim ke destination 1, ke penjual 1, penjual 2, penjual 3, penjual 4, penjual 5 harus sama dengan berapa, Azmi? Kalau dalam hal ini si S1-nya Berapa? 30. 30. Kenapa 30, Azmi? Karena dia punyanya 30 doang di asalnya. Punya apa sih? Punya yang apa kayak pasokannya gitu. Iya, betul. Kalau begitu, kira-kira kendala berikutnya apa, Azmi? Jangan Azmi, maaf, saya ganti yang lainnya. Sebentar, mana ini list nama tuh ya? Gimana mau muncul? Oh, ini ada. Mohon maaf ya, Sultan, ada Sultan di sini? Kita sama-sama diskusi ya, kita sama-sama diskusi. Sultan ada? Sultan ada, halo? Tidak ada. Kalau Fariz Ahmad? Ada. Ada. Kendala berikutnya apa, Fariz Ahmad? X21. Apa itu X21, Fariz Ahmad? Punten. Yang dikirim dari sumber yang kedua. X21 itu barang yang dikirim dari sumber 2 ke lokasi yang 1. Ke penjual 1, begitu ya. Oke, betul. Terus ditambah X22. X22 tambah X23. ditambah X23 tambah X24. ditambah X24 ditambah X25 sama dengan 80. Sama dengan 80. Begitu. Oke. Bagus sekali. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan barangkali? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini itu kan ini coretan kita ya. Ini coretan kita. Coretan. Ini coretan kita. Kenapa saya tuliskan coretan? Karena sebetulnya kan di Python sekali lagi indeksnya itu dikurangi 1 ya. Di Python indeksnya itu dikurangi 1. Jadi yang tadinya X11 itu menjadi X10 begitu ya. Oke. Mungkin ini bagusnya di ini ya kita ganti aja jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, tapi mohon maaf. Oke, kita sekarang formulasikan begitu ya. Untuk penambahan kendala di Python plus sama dengan begitu. Di sini di library MIP plus sama dengan gitu ya. Yang tadi ini kita tuliskan saja boleh. Kita copy paste seperti itu boleh. Gitu ya. Tapi sekali lagi kendalanya itu indeksnya itu dikurangi dengan 1 begitu ya. Tadi apa? 0, 1, 02 artinya ya. 02
yang ini adalah 0,3, yang ini adalah 0,4. Begitu ya. Pak, Oke. mohon izin saya tanya. Iya, boleh. Tadi kalau di penjelasan umum tadi, kendala atau hukum kekekalan aliran yang dijelaskan beliau tadi, semua yang keluar dikurangi dengan semua yang masuk gitu. Kemudian korelasi dengan semua yang keluar sama dengan semua yang masuk gitu, gimana itu? Iya, bagus sekali ininya ya, pertanyaannya. Itu kasusnya berbeda nanti kalau masalah kita adalah masalah yang flow, begitu. Kalau yang ini masalahnya adalah masalah transportasi, begitu. Jadi yang tadi nanti akan ada contohnya untuk masalah yang flow. Masalah yang flow ini yang tadi, begitu ya. Semua yang masuk harus sama dengan semua yang keluar, begitu. Tapi contohnya lain lagi, bukan yang ini. Baik, Pak. Nuhun. Ya, siap. Oke, jadi ini kendalanya seperti ini. Oke, kita sebetulnya kendalanya masih banyak ya, tapi kita pelan-pelan saja. Kita langsung saja di optimasi begitu ya. Kita langsung dioptimasi hasilnya seperti apa begitu ya. Oke, kita lihat jalur terpilihnya. Saya sudah buat fungsi ya, nanti dibagikan. Oke, pelan-pelan saja mungkin ya. Oke. Jadi ini sebetulnya kendalanya belum selesai ya, tapi kita pelan-pelan saja. Di sini, ini. Oke, kita jalankan. Oke, minimum dari fungsi objektifnya adalah 90, begitu ya. Dengan di sini yang dikirimkan adalah X dari 1 ke 1 sebanyak 30. Dan cost-nya adalah 3. Begitu. Oke, di sini kebetulan indeksnya saya kembalikan ke indeks asal sebetulnya. Kita sepakati saja indeksnya, kita kurangi 1 saja terus ya supaya konsisten ya. Kita sepakati indeksnya dikurangi dari 0 saja supaya konsisten. Nah, perhatikan. Jadi, fungsi objektifnya itu 90, begitu ya. Dengan yang dikirimkan itu dari 0, adalah X00 nilainya 30. Begitu. Gitu. Dari 00 artinya 30. Dari source 0 ke penjual ke 0 dikirimkan 30 semuanya. Seperti itu. Gitu. Tapi pertanyaannya apakah ini memenuhi solusi? Apakah ini memenuhi solusi? Tidak ya? Iya nggak? Kenapa ini tidak memenuhi solusi? Bukan solusi yang diharapkan maksudnya. Kenapa? Ayo silahkan aktif saja. Ya mungkin barangnya cuma 30 tapi yang butuh lebih dari itu. Oke. Sumbernya 30. Penjualnya itu butuhnya hanya 10. Bukan yang satu aja, yang lain. Enggak. Bagaimana maksudnya? Kan penjualnya bukan cuma satu, Pak. Oh iya betul. Ya penjualnya kan bukan cuma satu, begitu. Di sini kan solusi yang keluar, barang yang dikirimkan dari source 0 ke destination 0 adalah 30, begitu ya. Padahal destination 0, penjual ke 0, butuhnya hanya 10 barang. Ya, artinya kelebihan, betul nggak? Betul ya? Betul ya? Iya. Ya, jadi nah ini kenapa bisa seperti itu? Tentu saja karena kendala yang dimasukkan kan masih baru 1, begitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Pusing? Berarti nanti gunanya kendala itu untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan dari setiap
penjual atau transaksi itu, Pak. Betul, Satria. Betul. Jadi kendala-kendala ini kita harus masukkan. Kita itu harus memahami betul cerita atau masalah yang kita hadapi untuk kita bisa membuat kendala-kendalanya, begitu ya. Nah, seperti tadi, ini kan kita yang sudah kita tuliskan ini kan kendala untuk pengiriman barang dari source 1 gitu ya. Kendala pengiriman dari S0 ya, saya tulis S0. Dari S0, dari source ke 0, itu yang tadi, dari source ke 0 dikirimkan ke destination 1, ditambah dengan source ke 0 dikirim ke destination 2, dan seterusnya itu hanya ada 30. Kenapa 30? Karena pabriknya hanya produksi 30. Gitu. Gitu ya. Oke, kita pelan-pelan saja. Oke, ini baru kendala 1 gitu ya. Kemudian sebetulnya kan ada kendala yang lain. Kendala yang kedua itu apa? Sekarang kalau kita sudut pandangnya adalah pabrik 2 begitu ya. Kalau sudut pandangnya adalah pabrik 2 atau S1 begitu ya, pabrik 2 atau S1, itu adalah tadi indeksnya X10. Ini ya yang atas tadi ya. Kita kurangi indeksnya. 1, 3, 1, 4. Ini harus 80 begitu ya. Dia punyanya 80 seperti itu. Oke, coba kita jalankan. Maaf, ini sikunya kelebihan. Oke. Jadi sekarang itu kalau dari solusi di sini perhatikan dari pabrik 0 ke penjual 0 dikirimkan 30. Dari pabrik 2, dari pabrik 1 ke penjual 1 dikirimkan, bahkan di sini dari pabrik 1 dikirimkan ke penjual 0 ya. Dikirimkan ke penjual 0 itu 80. Begitu ya. Seperti itu. Padahal sekali lagi perhatikan, sekali lagi apa? Penjual 1 hanya butuh 10. Tapi dia menerima sebanyak 110 ya. Betul nggak? Betul ya? Salah ya ini solusinya ya? Solusinya salah atau enggak? Solusinya salah atau tidak? Iya. Oke, sebetulnya solusinya dari segi pemrograman dia tidak salah. Karena kan kendala yang kita masukkan baru 2. Masih banyak kendala yang lain. Gitu ya. Kan komputer tidak tahu kalau pabrik penjual 1 butuhnya 10 gitu ya. Nah, makanya coba ada yang bisa bantu saya membuat kendala bahwa pabrik 1 itu hanya butuh 10. Ada yang bisa bantu saya? Pabrik 0 ya. Penjual 0. Penjual 0 hanya butuh 10. Tolong, ada yang bisa bantu saya? Pak, saya mau bantu jawab, Pak. Boleh, Antoni, silakan. Jadi maaf, ini Pak Antoni atau Antoni? Antoni aja, Pak. Oh ya, saya takutnya karena di sini ada beberapa dosen yang ikut juga, jadi saya kurang tahu ya, mohon maaf. Ya silahkan Antoni. Langsung dalam kodenya aja ya, Pak. Langsung dalam kode boleh. M plus sama dengan X. Sambil diceritakan ya, Antoni. Oh iya. X0 X01 X01 X00, Pak. X00. X00 itu apa? X00 itu benda yang dikirim dari pabrik 1 ke destination 1. Oke. Dari ya pabrik 1 ke, atau sekali lagi kita sepakati ya dikurangi 0 ya. Betul. X00 terus kemudian ditambah dengan jumlah barang yang dikirim dari pabrik 2 ke destination 1. Oke, X10. X10. Oke, X10 artinya apa tadi? Itu yang dikirim dari 2 ke 1 begitu ya. Dari pabrik 2 ke penjual 1. Oke. Sekali lagi indeks dikurangi 1 ya di sini ya. Oke, lanjut. Ditambah X20. X20. Kemudian ditambah X30. X30.
sama dengan 10. Oke, sama dengan 10. Betul. Oke. Kenapa 10? Karena kan butuhnya hanya 10 ya. Penjual 0 hanya butuh 10 ya tadi ya. Oke, coba kita jalankan. Oke. Sekarang kita lihat. Barang yang dikirim dari 0 ke 0 sekarang adalah 10. Ya. Barang yang dikirim dari 0 ke 1 adalah 20. Barang yang dikirim dari 1 ke 1 adalah 80. Padahal, perhatikan. Padahal, penjual 2 hanya butuh berapa? Hanya butuh 50. Sementara yang inputnya di sini ada berapa? 20 dengan 80. Jadinya 100 begitu ya, kelebihan. Padahal dia hanya butuh 50. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oh, saya penasaran. Ya, Itu Hilma. kalau misalkan if-nya dihilangkan, berarti yang lainnya 0 ya, Pak? Oh, oke, Jadi jual bagus. lain. Bagus. Oke, ini yang ngeprintnya ya? Iya. Oke, kita lihat. Sip, bagus. Jadi, X00 10, X01 20, X02 0, X03 0, dan seterusnya. Gitu. Karena kendala yang kita masukkan kan baru segitu ya. Gitu. Dan di sini, kenapa yang dipilih kok 00 10, 01 20 begitu ya? Karena kan kita ingin meminimumkan ya. Perhatikan biayanya. Biaya untuk mengirimkan dari pabrik 1 ke penjual 1 itu 3. Pabrik 1 ke penjual 2 4. Oke. Artinya otomatis ya sudah kirim saja ke 3 gitu ya. Karena kan kirim saja ke pabrik ke penjual 1 karena harganya paling rendah. Gitu ya. 10, sisanya dikirim ke 4. Misalkan saya ganti harga biaya yang dibutuhkan untuk dari pabrik 1 ke penjual 5, di sini kan 9 ya. Saya ganti jadi berapa ya? Jadi 1 saja misalkan ya biayanya. Seharusnya dugaan saya nanti di sini 000 ini kan 10. Maka di sini harusnya 04 adalah 20. Karena kan pabrik 1 harus mengirimkan 30 barang. 30 barang harus keluar. Gitu ya. 30 barang harus keluar. Oke, kita lihat. Oh, ininya belum dijalankan. Mohon maaf. Matrix cost-nya belum dijalankan. Iya, seperti ini. Bahkan dikirimkan ke bahkan 30 barang itu dari pabrik 1 dikirimkan ke 5 semua. Dugaan saya tadi salah ternyata ya. Karena ternyata saking murahnya pengiriman barang dari pabrik 1 ke penjual 5, ya sudah dari pabrik 1 kirimkan saja ke penjual 5 semuanya. Yang mengirimkan ke penjual 1 biar si pabrik nomor 2 gitu ya. Karena biayanya hanya 2. Gitu. Oke. Ini saya ganti lagi, saya kembalikan lagi jadi 9. Bisa mengikuti sampai sini? Bisa mengikuti sampai sini? Jadi Ya? makasih. Oke. Oke, kalau begitu, ini kalau kita lengkapi kendalanya semua, ini sebetulnya program saya sudah jadi, tapi karena kita pelan-pelan gitu ya. Kalau kendalanya sudah dilengkapi, ini kita lihat hasil akhirnya dulu ya. Siapa tahu penasaran begitu ya. Aduh, ingin lihat dong hasil akhirnya itu nanti seperti apa begitu ya. Ingin lihat hasil akhirnya seperti apa. Sebetulnya hasil akhirnya tadi sudah ada sama Pak Agus ya. Oke, kita lihat saja hasil akhirnya. Kalau semua kendala sudah dimasukkan itu hasilnya seperti ini. Ya, ini ngomong-ngomong kelihatan ya. Kalau kendalanya sudah dimasukkan semua itu nanti hasilnya seperti ini. Perhatikan, dari pabrik 0 ke penjual 0 itu dikirimkan 10 barang. Dari pabrik 0 ke penjual 4 dikirimkan 20 barang. Dari pabrik 1 ke penjual 1 dikirimkan 50 barang. Dari pabrik 1 ke penjual 3 dikirimkan 30 barang.
dan seterusnya. Yang solusinya tentu saja sama dengan yang tadi sudah didapatkan oleh Pak Agus begitu ya. Di sini perhatikan. Begitu. Ingat indeksnya dikurangi 1 ya, karena Python itu indeks mulai dari 0. Nah, ini kalau sudah jadi, kalau semua kendala sudah masuk, tapi kita kembali lagi ke yang asal. Begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke asal begitu ya, yang belum beres begitu. Oke. Tadi kan penjual 0 hanya butuh 10. Artinya semua barang yang dikirim dari semua pabrik yang masuk ke penjual 0, jumlahnya harus 10. Karena butuhnya hanya 10. Gitu. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk penjual yang kedua bagaimana? Kendalanya? Indra Yoga barangkali? Oh iya Pak. Ya, coba. Penjual ini kan penjual 0 ya. Kalau penjual 1 butuhnya berapa Indra Yoga? Kalau penjual 1 butuhnya 10. Penjual 1 indeksnya indeksnya. Oh ya, 50 ya. Penjual 1 butuhnya 50 ya. Penjual 1 hanya butuh 50 ya. Jadi Ya, bagaimana kendalanya? Kayak yang atas cuman diganti indeksnya 1, yang indeks keduanya. Indeks keduanya diganti jadi 1. Ya, diganti 1 semua. Terus sama dengan 50. Oke. Gini ya. Iya, Pak. Sip. Ini sama dengan 50. Gitu ya. Tadi faktanya, di sini pabrik 1 nerima tadi berapa? 100 ya tadi ya. Sekarang dibatasi menjadi 50 karena kan dia hanya butuh 50 gitu ya. Kita jalankan. Nah, betul ya. Sekarang pabrik 1 hanya menerima 50 ya. Oke, berarti kan indeks pertama itu sumber, indeks kedua adalah penjual. Penjual 1 hanya menerima 50. Betul ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita bisa lengkapi begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lengkapi program ini begitu ya. Kalau mau dilengkapi ini kan oke, kalau mau dilengkapi kita lihat dari sisi pabrik dulu ya. Tadi kan pabrik 1 mengirim 30 sudah. Pabrik 0 mengirim 30 sudah. Pabrik 1 mengirim 80. Pabrik 2 mengirim 10 ya. Pabrik 2 itu mengirim 10. Oke, ini kita ganti jadi 2. 2. 2. 2. 2. Ini mengirim hanya 10 begitu. Kemudian pabrik yang ketiga mengirim sebanyak 40. Pabrik 3 mengirim 40. Oke. Kemudian kita lengkapi lagi. Tadi penjual itu butuh berapa sih? Penjual 1 butuh 50 ya. Sekarang 60 kita mungkin, lengkapi. Pak. 60 ya? Iya, yang mana, Pak? Yang atas oh tadi. ya, ini 60 ya. Ya, 60. Penjual 2 butuh berapa tadi ya? Penjual 2 butuh 5. Oh, penjual 2 itu butuh 20 ya. Hanya kita tinggal mengganti ini menjadi 2. 2. 2. 2. Ini menjadi berapa? 20. Penjual 3 butuh berapa? Penjual 3 butuh 80. Oke, ini jadi 3. 3. 3. 3. 80. Yang terakhir penjual 5 begitu. Butuh berapa ini? 20. Ini kita ganti menjadi penjual 4 maksud saya. 4. 4. 20 gitu ya. Coba kita jalankan. Oke. Jadi sudah diperoleh ternyata dari pabrik 0 ke penjual 0 begitu ya. Itu dikirimkan 10 barang.
Kemudian pabrik 0 mengirimkan 20 sisanya itu ke penjual 4. Pabrik 1 mengirimkan ke penjual 1 50. Pabrik 1 mengirimkan ke penjual 3 itu sebanyak 30. Begitu. Dan seterusnya. Begitu. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Bapak Ibu, adik-adik. Jadi solvingnya di sini kita serahkan ke komputer ya. Di sini kita hanya memikirkan bagaimana kita memformulasikan kendalanya begitu ya. Atau yang tadi Pak Agus katakan itu matriksnya begitu ya. Di sini kalau dibuat jadi matriks itu yang tadi di mana ya, di atas ya. Nah, memformulasikan matriksnya begitu ya. Yang bawah Pak Ridwan, bawah. Yang bawah. Bawah terus. Nah ini nih. Oh, yang ini apa ya? Nah itu kan itu baris pertama kan 1 kalau biasanya. Baris kedua gitu. Jadi sebetulnya tantangannya itu kalau bagi yang canggih membuat program itu, mengkonstruksi matrikanya kan udah baku itu. Iya, betul. Nah, tinggal ukuran origin dan destination-nya aja kan harus diatur. Iya. Oke, jadi kira-kira seperti itu begitu ya. Ini mohon dimengerti karena kita akan berangkat dari sini semuanya begitu ya. Untuk kedepannya itu programnya seperti ini. Begitu ya. Kita tinggal modifikasi saja dari yang sudah ada. Hanya saja ini kan kita menuliskan satu persatu ya. Mungkin untuk yang sudah fasih Python begitu ya. Untuk yang Python-nya sudah fasih, tentu saja akan menuliskannya dengan for begitu ya. Akan menuliskannya dengan for seperti itu, tapi di sini saya jabarkan saja begitu ya supaya mudah dimengerti gitu. Untuk kendalanya pun mungkin kalau perlu dijabarkan kita jabarkan saja begitu ya supaya lebih jelas. Artinya kan di sini kalau dijabarkan, oh yang atas ya sudah ada ya. Kalau dijabarkan itu kan tadi X00 itu biayanya 3, 01 biayanya 4. Kemudian X 0 ke 2 begitu ya. X 0 ke 2 biayanya berapa ya? 6 begitu. 6 dikali ya mungkin agak panjang juga ya menuliskannya jadi. Biasanya itu implementasinya harus transportasi barang Pak? Atau ada yang lain? Bisa di laut juga, Nah, apa jadinya ketika dari penjual dari source pertama itu setiap destinasi itu mesti atau pengen untuk diberikan produk dari source satu gitu. Apa jadinya ketika semua destinasi juga pengen dapat gitu, nggak hanya destinasi 1, destinasi 2, sehingga pemerataan itu ada gitu. Masalah-masalah seperti ini kan di dunia real kan ada, makanya saya ingin tanya implementasi dengan kasus-kasus yang ada di lapangan itu. Ya, baik, terima kasih Pak Satria begitu ya. 2 tahun lalu, tahun 2019 kami juga melakukan workshop yang sama begitu ya. Di situ kasusnya untuk yang lebih advance memang. Kalau di sini kita hanya pengenalan sebetulnya. 2 tahun lalu kami pernah melakukan workshop yang sama, itu kami menyelesaikan masalah transportasi laut. Begitu. Betul sekali yang tadi disampaikan. Transportasi minyak dari suatu kilang minyak ke sumber yang lain. Tapi idenya sama sebetulnya. Idenya sama, hanya bagaimana kita mengenerate ini kendala, matriks dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagus, bagaimana kalau katakanlah kasusnya itu adalah si source, si destination 1 gitu ya. Dia itu membutuhkan, dia itu ingin atau setiap destination begitu ya. Setiap destination, setiap penjual, dia itu menginginkan barang yang diproduksi dari source 1 juga begitu ya. Barang yang diproduksi dari source 1 juga itu masuk ke formulasi kendalanya juga Pak Satria. Begitu. Karena bisa jadi di 2 tahun lalu itu yang kami workshopkan itu
si kilang minyaknya itu yang diproduksi tidak satu jenis kilang minyak. Tapi katakanlah ada aftur, ada minyak apa lagi gitu. Ada 3 jenis minyak lah seperti itu. Berarti nantinya kompleksitasnya lebih tinggi gitu. Betul, Pak Satria. Betul. Betul. Jadi itu tergantung nanti ceritanya seperti apa begitu ya. Pak Ridwan. Gitu. Iya, Pak Agus ya. Misalnya dari S1 ke D1. Dia pingin dapat paling tidak 3 misalkan paling tidak misalkan tadi berapa ada 3 produk gitu ya. Kira-kira ada bisa jawab nggak perubahan kendalanya gimana? Iya. Misalkan dipaksa begitu ya. Misalkan. Oke, baik. Ini nanti kita ketemu jam berapa lagi Pak Ridwan? Oh ya, ini sepertinya kita istirahat dulu saja ya Pak Agus ya. Jadi paling tidak nanti batas bawahnya tidak 0 lagi itu yang dikirimkan. Ya. Berapa kan minimumnya kan? Jadi tinggal kita lihat kendalanya aja. Nah, jadi kalau misalkan minimum 3, misalkan berarti X11 itu antara 3 dengan berapa maksimumnya kan, punya kapasitas dia kalau di situ. Artinya barang yang dikirimkan tidak mungkin 0 kan? Ya, karena batasnya kita tidak boleh 0 ya. Paling tidak ada bilangan yang misalkan 3 lah, 3 barang. Nah, misalkan kayak gitu. Berarti dia di batas bawahnya tuh. Nah, tetapi ada proses modifikasi yang kita bisa mengkonstruksi menjadi bentuk persamaan. Nah, itu pentingnya. Di sini saya agak lewat ya, jadi memodifikasi pertidaksamaan, batas bawah, batas atas, supaya jadi nanti batasnya itu semuanya dari 0, misalkan begitu. Ada transformasinya itu. Tapi itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau ada permasalahan khusus di real, maka kita lakukan modifikasi sehingga kita ke dalam bentuk baku. Nah, kalau sudah dapat bentuk baku, kita bisa pakai program yang sudah dibuat. Jadi kira-kira mungkin begitu. Nanti kita ketemu lagi nih Pak Ridwan ya. Mungkin ya, bagus jam ada 1. pertanyaan challenging lah kira-kira gitu. Ya, sekalian ini jadi PR ya. Kita ketemu lagi jam 1, bagian ini jadi PR silakan. Ini bagus tuh. Terima kasih untuk yang mau live meeting, boleh live meeting, kita ketemu lagi jam 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.